Banyak orang bahkan nggak mengerti financial engineering tuh, Kayu. Ya kan, banyak orang yang coba. Ya, boleh Oke, jadi ketika untuk jadi gini, belum tahu. kebetulan teman-teman saya juga selain profesional di bidang financial planner, saya juga seorang investor. Nah, ketika ada orang yang datang ke saya dan dia bercerita, saya memiliki bisnis dan lain sebagainya. Hal yang akan saya tanyakan bukan masalah marketing plan-nya segala macam, tapi yang paling utama adalah ngomongin financial engineering-nya. Dalam 1 tahun pertama, 2 tahun, 3 tahun ini bisnis bakal kayak gimana? Rata-rata growth-nya berapa? Kira-kira kamu dapat persentasenya berapa? Karena kan banyak orang yang nggak mikirin itu. Ya udahlah, just do it gitu kan. Buka aja lah dulu segala macam. Repot banget sih mikirin Mas Rizky gitu kan. Sering ada orang yang kayak gitu juga. Ya udah silakan lakukan. Kalau misalnya dia berhasil, itu berarti lucky menurut saya. Tapi kalau misalnya dengan financial engineering-nya udah benar, oke, tahun pertama Mas Rizky, saya tidak akan bagi dividen nih untuk seorang investor. Kenapa? Karena keuntungannya akan saya lebih putarkan untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Misalnya contoh kita ngomongin coffee shop. Oke, mungkin dalam tahun pertama saya pinginnya coffee shop ini lebih mature dulu. Saya pinginnya coffee shop ini hasil investasinya itu ke alat-alatnya dan lain sebagainya. Nanti di tahun kedua kita baru bisa bagi dividennya, atau di bulan keberapa kita baru bisa bagi dividennya untuk investor. Nah, kalau kita sebagai investor melihat prospek perusahaannya seperti apa, ya kita bisa lah dengan senang hati masuk ke sana. Tapi kalau kita aja nggak ngelihat sebagai founder, misalnya Kak Ayu sebagai founder dari perusahaan yang Kak Ayu buat, ya kalau kita nggak ngelihat adanya growth dalam beberapa tahun ke depan, nggak ada value-nya perusahaan ini, ya kita pun investor tidak akan mau masukin duitnya ke sana kan. Nah, coba deh, kalau teman-teman memiliki bisnis, coba pikirin, at least dalam 5 tahun deh, ngapain nih bisnisnya? Bisa take off seperti apa? Tahun pertama, tahun kedua gimana? Terus day-to-day operation-nya gimana? Nah, capex, opex-nya itu dipikirin. Nah, banyak orang tuh udah fokusnya adalah brand-nya dulu. Fokusnya adalah seberapa keren. Misalnya kayak coffee shop zaman sekarang kan banyak banget ya Kak, menjamur. Yang penting Instagramable deh. Yang penting bisa jadi orang datang deh. Tapi secara perhitungannya, ya ini nggak bisa beroperasi dalam 1-2 tahun ke depan. Berapa banyak yang ujung-ujungnya tutup. Nah, itu makanya maturity-nya itu back again ditentukan lagi dari awal ketika kita mau berinvestasi di bisnis kita tersebut. Kalau nggak menguntungkan ya move on. Ya kan? Jangan nekat gitu. Udah tahu nih, udah dihitung. Kayaknya tahun pertama cuma dapetnya sekian deh. Tapi dia punya belief, punya faith yang kuat. Kalau jadi ya alhamdulillah. Tapi kalau kalian udah perhitungan udah benar, ya terus kenapa nggak cari dalam sektoral lain? Mungkin ada yang lebih benar. Itu opiniku ya, Kayu.